Iman yang kuat, yang berakar kuat itu juga tentu bukan sesuatu yang seperti membalikan telapak tangan simsalabim, tidak. Ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati sampai anak cucu kita? Berarti kan harus punya kelekatan dengan Tuhan, sang sumber kehidupan itu sendiri. Ketika ada pencobaan, ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, maka dia akan lepas imannya. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang seperti itu. Terpujilah Allah Bapa di dalam surga, Allah yang begitu baik. Bersyukur ya Tuhan, di mana pada kesempatan ini kami memulai kembali kegiatan doa pagi di Jemaat GKP Immanuel Karawang ini. Di mana saat ini ya Tuhan, tema yang diangkat berkaitan dengan kehidupan dalam keluarga, di mana kami diingatkan ada hal-hal, ada nilai-nilai yang harus kami bangun dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Kami rindu dan kami punya harapan dan doa, agar apa yang menjadi harapan kami ini dapat terwujud dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah setiap kebenaran firman yang boleh kami baca dan renungkan akan semakin meneguhkan, menguatkan kami. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang memiliki keberakaran iman yang kuat kepada Tuhan. Bapak, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar melaluinya kami beroleh hikmat untuk memahami firman-Mu dan juga melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita ada beberapa pohon yang kerap kali disebutkan. Misalnya apa? Pohon ara, pohon anggur, apalagi zaitun. Terus termasuk yang bacaan kita, ya, pohon aras dan pohon korma. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Nah, kita akan melihat bahwa apa sih keistimewaan ya dari pohon-pohon ini. Nah, secara khusus kita saat ini akan berbicara salah satu saja ya. Kita akan mencoba melihat pohon korma. Ya, kita tahu ya, buah korma pasti sudah kita tahu ya, sudah pernah merasakannya, manis sekali gitu ya. Nah, saudara-saudara, ada hal yang sangat unik ya terkait dengan proses penanaman pohon korma ini. Pohon korma ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ia ditanam ya, di mana dia itu ditanam oleh para petani itu, yang menarik adalah bahwa ada kalanya diletakkan batu di atas pohon korma itu. Tidak seperti pohon-pohon lain gitu ya. Tanam terus kemudian diletakkan batu. Nah, kira-kira maksudnya apa ya ini ya? Nah, rupa-rupanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu sengaja dilakukan supaya sebelum pohon korma itu bertunas, maka diharapkan pastikan dia tidak bisa tumbuh dulu ke atas ya. Artinya akar-akarnya akan dikuatkan terlebih dahulu. Ya. Sehingga ketika akar ini kuat, maka kemudian akan tumbuh tunas yang pada akhirnya bisa, batu itu bisa tergeserkan. Ya, setelah
akarnya itu kuat, batu itu maka bergeser sehingga kemudian pohon korma itu akan terus tumbuh dan terus berbuah. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang diungkapkan tadi, tema yang kita angkat berkaitan dengan doa pagi ini, yaitu kita akan melihat tentang kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang tentu saja kita harapkan punya keberimanan yang kuat, dan bukan hanya kuat supaya iman itu bisa terus bertumbuh, dan bukan hanya kuat dan bertumbuh, tetapi iman yang dimiliki oleh kita dalam keluarga itu juga pada akhirnya bisa berbuah. Nah, kita dalam 3 minggu ini akan berturut-turut ya secara berseri untuk mendalami tentang hal ini. Yang dimulai dengan pembahasan kita pada saat ini, yaitu tentang bagaimana kita memiliki iman yang berakar yang kuat seperti pohon korma ini. Kalau kita melihat apa yang disampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ini pun juga hal yang sama diberikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana dalam kehidupan kita, kita pun juga harus punya keberakaran yang kuat. Kenapa? Karena kehidupan yang kita jalani ini tidak mudah. Tantangan, pergumulan pasti akan kita hadapi. Dalam berbagai aspek ya, kita berhadapan dengan tantangan dan pergumulan itu. Nah, tentu kita diingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bukan hanya sekedar bisa bertahan menghadapi tantangan, pergumulan ataupun pencobaan itu, tetapi kita pada akhirnya juga bisa terus bertumbuh dan juga berbuah. Nah, untuk itu maka diperlukan keberakaran yang kuat seperti pohon korma tadi. Memang kalau kita melihat ya, pohon korma itu sehingga dia bisa berakar kuat sebelum akhirnya bisa bertunas, sebelum akhirnya bertumbuh, itu melalui sebuah proses pastinya. Ada waktu gitu ya. Nah, demikian juga kita, iman yang kuat, yang berakar kuat itu juga tentu bukan sesuatu yang seperti membalikan telapak tangan simsalabim, tidak. Tetapi juga harus ada proses, harus ada upaya-upaya yang kita lakukan. Pohon korma itu dia berakar, bercabang dan seterusnya gitu ya, berproses ya, pasti juga dia butuh perjuangan ya, sehingga kemudian pada akhirnya bisa kuat dan kemudian tumbuh tunas yang bisa kemudian menggeserkan batu yang diletakkan di atas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini kita diingatkan bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang memiliki keberimanan yang kuat. Ya, kalau kita berbicara soal keluarga, pasti bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya anak, tetapi semua orang tua dan anak-anak dalam keluarga itu pun juga harus sama. Harus punya kesehatian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan dalam bacaan kita pada kesempatan saat ini menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa orang benar yang seperti diungkapkan tadi gitu ya, yang bertunas seperti pohon korma itu, dikatakan mereka itu seperti ditanam di bait Allah, yaitu akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua mereka masih berbuah, tetap segar dan subur, bugar, untuk kemudian memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Diberkatilah gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati sampai anak cucu kita? Berarti kan harus punya kelekatan dengan Tuhan, sang sumber kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki iman akar yang kuat, ya, keberakaran yang kuat dalam iman kita ketika kita tidak membangun relasi kita dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan ini artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diajak untuk terus berusaha membangun keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik di keluarga maupun juga dalam kehidupan persekutuan. Diam di pelataran Tuhan, tumbuh di pelataran Tuhan itu artinya apa? Dalam setiap langkah kehidupannya itu firman Tuhan yang menjadi sumber dalam kehidupan. Artinya supaya kita juga bisa
melekat dengan sang sumber kehidupan itu, dengan firman Tuhan itu, ya artinya kita juga harus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, ya. Seperti juga yang kita lakukan pada saat ini. Selain membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita melakukan kehidupan persekutuan. Nah, salah satunya juga adalah aktivitas doa. Ya. Seringkali saya sampaikan bahwa aktivitas doa ini bukan hanya menjadi aktivitas rutin. Aktivitas doa ini bukan hanya sekedar labelisasi bahwa yang namanya gereja pasti ada berdoa, enggak. Tetapi doa ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara jelas menjadi salah satu kebutuhan kita semua. Supaya apa? Supaya kita terus melekat kepada sang sumber kehidupan, yaitu Kristus. Supaya apa? Supaya iman yang kita miliki, keyakinan kita kepada Kristus itu semakin hari semakin kuat. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau juga kita membaca bagian firman Tuhan, misalnya saja tentang perumpamaan, ya, yang di dalam Matius 13, ya, tentang bagaimana perumpamaan tentang seorang penabur, ya, yang menabur benih, gitu ya. Yang menabur benihnya itu ternyata ada di atas tanah yang tipis dan juga tanah berbatu-batu. Maka di situ dikatakan sesudah matahari terbit, ya, Matius 13 ayat yang ke-6 mengatakan sesudah matahari terbit layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Nah, kemudian juga dijelaskan selanjutnya di dalam perikop itu bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu tapi kemudian segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, artinya diperlukan keberakaran yang kuat supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tadi lekas menyerah. Kita mendengar firman Tuhan tapi mendengar kanan keluar kiri, tidak masuk di dalam hati kita, tidak meresap dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menjadi seperti orang yang tadi, ya. Ketika ada pencobaan, ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, maka dia akan lepas imannya. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang seperti itu. 2025 masih panjang akan kita jalani. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah mari firman Tuhan mengajak pada kita saat ini agar kita terus membangun keberakaran kita, iman kita ini kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita bersekutu, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terus kita membangun keberakaran kita kepada Tuhan melalui setiap aktivitas yang boleh kita lakukan, baik sebagai pribadi, keluarga, bahkan juga dalam kehidupan persekutuan. Dan khususnya juga kita diingatkan dalam keluarga betapa pentingnya suami, istri, anak-anak kita semua terus membangun keberakaran iman kita kepada Tuhan. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati, keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Dan di atas semuanya itu berkat Tuhan akan menyertai. Amin.